ada sosok Deddy Mulyadi yang dimunculkan. Nah, ini fenomena ini kan kita membahasnya musuh-musuh Islam kok bisa seenaknya gitu, Bang Alfian, menghancurkan seseorang, menaikkan seseorang. Lalu pertanyaannya kapan umat Islam bisa mempersiapkan? Nah, inilah yang menjadi trigger bagi pendukung dukun, Bang Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Ini ada seorang Ustadz siapa ya namanya? Ustadz Alfian Tanjung ya. Nah, Ustadz ini satu circle lah dengan Habib Rizik, Habib Bahar, dan yang lainnya yang menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi itu merupakan seseorang yang musyrik ya, karena berbagai macam ritual yang dijalani oleh Kang Deddy Mulyadi sehingga dengan mudahnya mereka memusyrik-musyrikan. Padahal masalah musyrik itu adalah masalah hati ya. Jadi tidak bisa kita menjudge seseorang musyrik, apalagi kita bilang dia itu kafir atau misalkan musuh Islam. Yang jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang Islam. Kang Deddy Mulyadi ini sholat, Kang Deddy Mulyadi ini ibadah haji, dan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing ini melaksanakan ajaran Islam. Itu kok bisa dengan semudahnya mereka itu menghukumi Kang Deddy Mulyadi itu musyrik ya. Padahal apa yang dilihat itu belum tentu kebenarannya seperti apa, karena hanya hak prerogatif Allah. Jadi itu musyrik atau tidaknya itu adalah masalah hati ya, masalah niat. Nah, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu merupakan ritual daripada adat Sunda, bukan berarti menyembah kepada selain Allah. Jelas Kang Deddy itu agamanya adalah agama Islam. Jadi begini ya, kalau pendapat saya, nah setiap negara itu punya kebudayaan masing-masing. Satu negara tidak mungkin memaksakan budayanya kepada negara lain, karena setiap orang itu pasti budayanya berbeda-beda. Jadi tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan bukan orang Arab. Itu sama ya derajatnya di sisi Allah. Jadi yang menentukan derajatnya di sisi Allah itu adalah ketakwaannya. Nah, Islam datang dari Arab bukan berarti kita setiap hari harus memakai jubah. Bukan berarti kita setiap hari harus berbicara bahasa Arab. Saya jadi anak, kalian jadi antum, bukan berarti seperti itu. Tetapi esensi Islamnya itu yang diserap, bukan budayanya. Beda ya antara budayanya dengan esensi Islamnya. Nah, kita itu sebagai bangsa Indonesia itu harus pede ya kepada budaya yang ada di Nusantara ini. Yang sebetulnya budaya-budaya yang ada di Nusantara ini, khususnya di Tatar Sunda, itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, perlu diketahui bahwa Sunda Wiwitan itu bukan sebuah agama, tetapi sebuah ajaran leluhur nenek moyang orang-orang Sunda yang sangat luhur sekali. Contoh misalkan ya, bahwa leweng kudu awian, artinya hutan itu harus dijaga. Jadi ajaran Sunda Wiwitan itu adalah ajaran yang mengedepankan keseimbangan alam. Jadi begini, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam, itu merupakan ajaran daripada Sunda Wiwitan. Dan Sunda Wiwitan itu bukan merupakan agama, tetapi sebuah ajaran yang berasal dari nenek moyang orang Sunda, yang sebetulnya jauh lebih mengenal Tuhan daripada Anda. Baik, mari kita sama-sama saksikan videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen dan seluruh pemirsa yang tetap mencari-cari kemisteriusan Bung kameramen. Karena Bung kameramen ini sama dengan Abu. Dia sangat misterius. Tentu dengan ikat kepalanya, dengan matanya saja yang terlihat. Bung kameramen, apa nih yang mau disampaikan? Ya, Bu Alfian, tentu jauh lah kalau dibandingkan dengan para pejuang Palestina ya, Bu Alfian. Tapi mudah-mudahan semangat dan ghirahnya terus tertular ya, Bu Alfian. Amin, Allahumma amin. Amin. Bu Alfian, ini kita perlu merespon nih, Bu Alfian, karena ya lucu juga sih, Bu Alfian, karena kan waktu itu Bu Alfian membuat video ajakan ya, Bu Alfian, untuk menghadiri pendidikan politik yang ke-30, seingat saya, Bu Alfian. Nah, kita memang di pembahasan itu membahas
apa ya, fenomena Ridwan Kamil yang begitu awalnya dicintai lah, pakai bahasanya gitu, dicintai masyarakat sosmed, tiba-tiba hancur, maaf ya. Kemudian tiba-tiba ada sosok Deddy Mulyadi yang dimunculkan. Nah, ini fenomena ini kan kita membahasnya musuh-musuh Islam kok bisa seenaknya gitu, Alfian, menghancurkan seseorang, menaikkan seseorang. Lalu pertanyaannya, kapan umat Islam bisa mempersiapkan? Nah, inilah yang menjadi trigger bagi pendukung dukun, Bu Alfian. Mereka merasa kok Deddy Mulyadi dianggap musuh Islam gitu kira-kira. Nah, yang mungkin yang langsung ingin saya tanyakan gini, Bu Alfian, narasi yang mereka munculkan ketika mereka menghina Bu Alfian atau membuli Bu Alfian, kalau Bu Alfian baca, narasinya sama, Bu Alfian. Jangan bawa-bawa agama, jangan jual agama, jangan campur adukan agama dengan politik. Artinya kan kita diajak lagi ke zaman dahulu atau zaman jahiliyah. Mungkin respon awalnya, silakan Bu Alfian. Ya, saya ingin juga merespon awal tentang pendidikan politik yang ke-30. Kita langsungkan tanggal 16 bulan Maret tahun 2025. Pendidikan politik Islam ini merupakan sebuah langkah sadar untuk melakukan akselerasi pemahaman terhadap kenapa kita berpolitik, untuk apa kita berpolitik, apa manfaatnya kekuasaan politik, dan kita juga, terutama kaum muslimin yang mayoritas, kita punya hak untuk berpolitik. Itu yang pertama. Yang kedua, respon daripada netizen, respon daripada penonton channel Ustadz Alfian Tanjung, kalau menurut saya juga berusaha untuk membaca keseluruhannya. Itu kok satu irama ya, satu irama yang akhirnya Anda bukan menyoal saya yang dianggap mungkin kurang berkenan, tapi lalu kok jadi offset gitu. Jadi jadi Anda jadi anti-Islam, Anda jadi nggak suka bahwa Islam itu dipakai sebagai norma dan nilai-nilai tatanan nilai untuk berpolitik. Nah, itu disebut dengan kelompok la ilmaniyah atau kelompok sekuler. Secara ideologis disebut sekularisme. Menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, orang-orang sekuler itu, orang-orang penganut paham sekularisme itu, Bung Kameramen, diartikan oleh beliau sebagai orang-orang yang telah murtad. Catat ya, menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, Allah yarham almarhum. Jadi beliau telah menyatakan dengan terbuka di beberapa kesempatan, kaum sekuler itu adalah kaum yang murtad dari prinsip-prinsip tauhid Islam. Nah, ini akhirnya, jadi ketika Anda menyerang, katakanlah memfeedback, jangan bawa-bawa agama, jangan campur adukan politik dengan agama, berarti Anda lupa ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Iya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Itu satu. Dalam surat Ali Imran ayat 19 juga dikatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Jadi ketika disebut dengan yang diterima hanya Islam, berarti yang selain Islam Anda tidak perlu diterangkan lagi oleh saya. Anda paham kalau Anda Muslim. Nah, persoalannya menurut saya, Bung Kameramen, respon-respon seperti ini kok menurut saya malah persis betul sama dengan yang keluar oleh buzzer-buzzernya Mulyono. Iya, saya menangkap begitu. Bahasanya bahasa kaum kiri dan kaum yang memang cenderung tidak menyukai agama sebagai pedoman untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Betul. Nah, jadi ini ada persoalan serius, dan kalau memang kalian semua adalah orang-orang yang mengaku masyarakat Tatar Sunda itu adalah Tatar yang penuh dengan nilai transendensi ilahiyat. Dikenallah Jawa Barat sebagai basisnya para santri dan orang-orang yang berkhidmat kepada la ilaha illallah. Maka dengan adanya respon seperti itu, ini sebagai potensi isyarat positif bagi kita semua, para aktivis dakwah, para guru-guru, para ustadz-ustadz, para ulama-ulama di jaringan se-Jawa Barat untuk lebih melakukan pendidikan-pendidikan yang lebih meluas, mendalam, dan mengena. Begitu, Bung, respon awalnya. Iya, Bu Alfian. Iya, itu yang saya heran itu gitu. Bu Alfian kan mengumumkan pendidikan politik Islam ya, Bu Alfian. Tapi justru akhirnya jangan bawa-bawa agama lah, begini dan begitulah, Bu Alfian. Nah, ini kan jadi sedih menurut saya, Bu Alfian. Menurut saya kita setuju kok, Bu Alfian ya.
ada siapapun gubernurnya, kalau dia baik ya Bung Alfian untuk masyarakat, atau bahkan berani misalkan menutup tempat-tempat maksiat misalkan, atau menutup tempat-tempat yang tidak sesuai izin, itu kita sangat sepakat ya Bung Alfian. Bahkan kan Bung Alfian sempat mengapresiasi atau menyandingkan lah ya kelakuannya Deddy Mulyadi dengan Andra Soni. Bahkan Bung Alfian mengkritik kenapa Andra Soni tidak berani seperti Deddy Mulyadi. Itu menurut saya cukup fair. Nah tapi Bu Alfian, Bu Alfian jangan ketawa dulu ya. Jadi ada fansnya Deddy Mulyadi sampai komen seperti ini Bu Alfian. Dari Adit T9V. Deddy Mulyadi Imam Mahdinya Jawa Barat. Ini kan udah keterlaluan Bu Alfian. Oke lah Deddy Mulyadi suka bagi-bagi duit. Oke lah dia baik. Ya tapi ini dia masih manusia gitu Bu Alfian ya. Nah ini Bu Alfian, jadi saya semakin sadar bahwa betapa mudahnya nanti Dajjal mendapatkan jemaat kira-kira gitu. Gimana Bu Alfian respon tengahnya? Silakan. Ini sebenarnya adalah bentuk split personality. Kalau dalam teori kepribadian, ada yang namanya penyimpangan kepribadian. Kenapa si oknum tadi menyebut Deddy Mulyadi adalah Imam Mahdinya Jawa Barat? Sebetulnya dia belum bisa berfungsi sebagai imam di rumahnya gitu. Dia belum juga diimami oleh ayahnya. Sehingga dia tidak mengerti bahwa imam itu adalah orang yang punya fungsi otoritatif yang arahnya adalah menghambakan diri kepada Allah. Kalau menghambakan diri kepada budaya, menghambakan diri kepada Nyi Roro Kidul, menghambakan diri kepada bentuk-bentuk yang bernuansa musyrik ya. Saya pikir ini kan yang dikritik oleh banyak ulama. Banyak tokoh-tokoh kita mengingatkan ada situasi tertentu ketika orang yang bersangkutan menjadi Bupati Purwakarta, orang yang bersangkutan kemudian naikin kereta kencana, kemudian dia bersujud-sujud pada sebuah prosesi kegiatan. Itu tetap, menurut saya, jangan hubungan baik kita dengan seseorang membuat kita kehilangan kontrol terhadap nilai-nilai yang keliru menurut Allah. I'diluhu wa aqrabu littaqwa. Adilah kamu karena adil membuatkan kita dekat pada ketakwaan. Nah, itu bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 8. Nah, sekali lagi itu fenomena kultus, Bung Kameramen. Kultus individu terjadi ketika orang itu kehilangan jati diri. Ketika orang tidak memahami bahwa dia harus memahami konsep asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep tentang keteladanan. Idola seorang muslim itu adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wan nas ajmain. Tidaklah kamu dikatakan beriman sebelum kamu mencintai aku lebih dari segalanya. Orang beriman, dia hanya mendahulukan Rasulullah dari manusia yang lain. Orang beriman lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sesembahan yang lain. Orang beriman lebih mendahulukan kedua orang tuanya daripada orang yang lain. Itu adalah bagian yang perlu kita ingat selalu sebagai seorang Muslim. Iya, Bu Alfian, sepakat saya Bu Alfian, karena ujungnya mengkultus itu merusak akal sehat ya Bu Alfian. Ya akhirnya syirik lah jatuhnya kira-kira gitu. Ujungnya mereka hanya berkata, Kang Deddy Mulyadi itu Bapak Aing, saya orang Sunda dukung KDM Sampurasun. Iya, kita nggak ada masalah ente mau dukung orang yang bagus di dalam kinerjanya. Tapi kalau satu sisi misalkan dia baik untuk negara, tapi satu sisi dia merusak akidah, kan juga ini perlu dikoreksi. Nggak boleh kita hanya karena dia misalkan bagus, ya seperti Ahok kemarin lah Bu Alfian, kan ada orang yang menganggap Ahok itu bagus, tapi kan secara Al-Quran kita nggak boleh memilih pemimpin kafir. Akhirnya kita meninggalkan Ahok, itu kan jelas gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, lupakanlah Deddy Mulyadi Bu Alfian. Menurut saya yang perlu diedukasi tetap masyarakat kita Bu Alfian. Tentu kita pengen sekali Bu Alfian pemimpin seperti Pak Anies, seperti Habib Rizik misalnya, seperti Bu Alfian atau tokoh-tokoh yang lain. Tentu kan sesuai kapasitasnya Bu Alfian, dan juga bukan pemimpin yang akhirnya membuat kita musyrik Bu Alfian. Karena kalau kita melihat penjelasan yang lainnya kan, Sunda Wiwitan ini masuk dalam kategori agama baru, jadi dia bukan Islam. Nah makanya itu yang saya sampaikan, kenapa musuh Islam mempersiapkan, karena tidak masuk dalam kategori Islam. Mungkin untuk akhir sesi kali ini saya jadi semakin apa ya Bu Alfian, sepakatlah dengan
ide Bung Alfian pendidikan politik Islam bahwa ternyata di akhir zaman ini orang itu pengen sukses dengan cara mengenyampingkan agama. Untuk closing silakan Bung Alfian. Pemirsa sekalian, tadi kita mendengarkan kalimat sebelum saya menjawab dari ungkapan dari Bung Kameramen. Kita juga mendoakan semoga Bung Kameramen jangan jadi kameramen terus. Nanti bisa berubah menjadi narasumber utama di channel titik-titik. Nah, respon akhir saya, yang pertama, yang perlu kita ingat, ada satu pilihan doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi persoalan kepemimpinan itu tidak boleh kepemimpinan tersebut menyelingkuhi Allah dan Rasulnya. Sehebat apapun seseorang dengan kita anggap memiliki kelebihan, kemampuan, kebaikan, tidak akan ada yang mampu melebihi Rasulullah. Betul. Itu poin yang harus diingat. Yang kedua, memilih pemimpin kafir itu hukumnya haram. Kekafiran itu bisa diucapkan atau bisa dilakukan. Memilih yang kafir saja diharamkan, apalagi memilih yang musyrik. Iya Bung Kameramen, musyrik itu kan derajatnya udah dipastikan dia masuk neraka. Dalam artian murtad dan musyrik, fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka masuk nerakanya permanen. Nah, kalau kekafiran tentu akan berpulang ketika dia nyadari akan kekafiran dan kemudian dia kembali lagi, asal tidak main-main. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari banyak pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung ini ya, jadi seolah-olah surga itu milik dia. Jadi ini sebetulnya satu circle sama orang-orang yang seperti itu. Seolah-olah manusia itu ditentukan masuk surganya oleh dia, begitu ya. Jadi dengan mudahnya mereka mengkafirkan, dengan mudahnya mereka memusyrikan. Padahal kafir dan musyrik itu adalah hak prerogatif daripada Allah. Kita tidak tahu ya di dalamnya seperti apa. Jangan pernah menjudge dohirnya. Nah, batinnya kita tidak tahu ya. Mungkin Kang Deddy Mulyadi itu lebih baik daripada Anda. Itu tidak tahu. Maka jangan pernah menjudge kita sebagai manusia. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silahkan tinggalkan di kolom komentarnya.